Shalom Bapak Ibu dan kaum muda gereja GKO Sola Gracia. Mari kita mendengarkan renungan malam sebelum tidur yang bertema betapa manisnya janji Tuhan, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janji Tuhan yang kita rasakan adalah salah satunya Tuhan memberikan juru selamat sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal di surga, tidak mengingat dosa kita lagi, memikul segala penyakit, segala penderitaan kita, dan menyertai kita selama-lamanya. Janji Tuhan itu digenapi atau ditepatinya, yaitu dengan rela mati di kayu salib demi kasihnya. Janji Tuhan kepada Daud itu salah satunya keamanan dari musuh, kekokohan kerajaan Daud. Salomo sebagai pendiri rumah Tuhan, keturunan Daud itu akan menjadi anak Allah dan Allah akan menjadi bapaknya. Dan atas keturunan Daud itu kasih Tuhan tidak pernah hilang. Berbagai janji Tuhan merupakan kasih setianya baik kepada Daud yang setia maupun atas keturunan Daud. Inilah janji besar yang diterima Daud. Daud bukanlah manusia yang sempurna, dia memiliki banyak dosa dan kesalahan. Bahkan dosa boleh dikatakan tidak ringan. Di atas semua dosa dan kesalahan itu, Daud mengikut Tuhan dan senantiasa mau kembali kepada Tuhan dengan taat. Untuk saya pribadi, yang saya rasakan janji Tuhan adalah untuk janji masa depan. Dulu saya bekerja di Bandung itu, saya dijanjikan bos dengan mengerjakan proyek ini, kamu dapat ini gitu. Tapi setelah saya kerjakan semua beberapa proyek itu, ternyata kami tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi akhirnya saya memilih pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya juga sudah bekerja. Intinya ketika kita bekerja, pakailah di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang menjadi kekuatan saya selama ini dalam bekerja. Saya bekerja sungguh-sungguh, tidak mudah memang menghadapi bos yang suka melupakan janji gitu. Tapi dengan kita setia, Tuhan akan menggenapi semuanya buat kita, dan kita akan menikmatinya. Apapun yang kita terima di dalam pekerjaan, kita kerjakan sungguh-sungguh sampai pada akhirnya saya bekerja di Jakarta. Saya bersama suami, kami ada pengurangan atau dipecat di dalam pekerjaan. Kami sangat sedih, harus bagaimana gitu, dan itu nggak lama gitu. Akhirnya kita tetap semangat, kita punya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan terus, kita berdoa, kita memulai lagi dari nol, dan Tuhan mampukan kita sampai saat ini. Kita mampu bekerja, kita tidak menjadi hanya seorang karyawan, tapi kita bisa memimpin perusahaan. Itu sesuatu yang perjuangan, dan kita harus tetap bersama Tuhan. Itu sih, sama kita benar-benar merasakan janji Tuhan itu sekarang. Kita merasakan manis janjinya Tuhan itu digenapi semua. Intinya adalah janji Tuhan itu manis adanya, hanya sering kita tidak merasakan manisnya janji Tuhan itu karena kita tidak sabar, kita gegabah, dan kemudian berpaling kepada yang lain. Nah, untuk yang bagian ini kita diminta hanya percaya dan melakukan bagian kita dengan tetap setia kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan menggenapinya. Demikian renungan malam ini yang saya sampaikan. Semoga saudara-saudara merasakan janjinya Tuhan itu. Terima kasih, selamat malam.